Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul waktu yang salah. Salah waktu, saudara ya. Tujuan saya sharing dalam pengajaran firman Allah ini adalah supaya masing-masing kita, setiap kita itu tahu di waktu apa kita berada. Tujuan saya menyampaikan firman Allah ini adalah setiap kita orang beriman, kita ini tahu. Kita ini berada di season apa, di musim kehidupan seperti apa kita berada. 3 hari yang lalu saya sempat sampaikan sama saudara bahwa hidup ini adalah rangkaian musim-musim. Musim demi musim kita lewati, saudara ya. Mari kita baca ayatnya, Pengkhotbah pasal yang ketiga. Di ayat yang ke-1 sampai 4, lalu loncat 6 sampai 7, loncat lagi ayat yang ke-11, saudara ya. Saya akan baca ayat 1 ganti-gantian gitu ya. Saudara 2 nanti 11-nya sama-sama, itu ayat yang terakhir yang kita baca ya. Saya baca Pengkhotbah pasal 3 di ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 2 teruskan saudara. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat yang ke-6 saudara ya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat ke-7 Anda teruskan. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Nah, ayat yang ke-11 mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ingin menerangkan langsung saja mulai dari ayat yang ke-1 saudara ya. Ayat 1 mari kita lihat. Ini merupakan ayat-ayat yang ya saya pikir sering kali kita baca, Anda ngerti ini ayat-ayat, tapi saya coba ulang kembali pembacaan ayat yang ada. Mari kita perhatikan ayat yang ke-1 dikatakan untuk segala sesuatu dikatakan ada masanya, untuk apapun di bawah langit dikatakan ada waktunya. Kemarin 3 hari yang lalu saya juga membawakan ayat yang sama dalam ayat yang pertama ini. Terjemahan yang lain di dalam Alkitab dikatakan kalimat yang mengatakan untuk segala sesuatu itu ada masanya. Kata masa pakai kata yang namanya season. To everything there is a season. Bahwa segala sesuatu itu ada musimnya. Tadi di awal saya katakan suka tidak suka, tahu tidak tahu, hidup yang kita jalani ini itu adalah terdiri dari rangkaian musim. Musim-musim. Dikatakan to everything there is a season. Hidup itu adalah rangkaian musim-musim. 3 hari yang lalu saya katakan sama saudara, yang namanya musim yang terjadi dalam hidup kita, waktu atau musim yang kita alami, itu tidak ada yang namanya kekal. Tidak ada namanya musim itu abadi gitu ya. Tidak ada musim itu terus gitu, nggak ada. Ada waktunya musim hujan datang, tapi musim hujan akan berhenti, ganti musim panas. Dan seterusnya. Ya, musim itu seperti pujian dikatakan musim akan selalu berganti. Cuman yang tidak pernah ganti cuman satu yang kekal. Kasih Tuhan tetap abadi. Ini yang saya coba tanamkan di hati saudara. Ini yang saya coba sampaikan sama saudara kembali pagi ini. Percayalah bahwa realita hidup yang kita jalani itu ada rangkaian kehidupan musim demi musim. Musim tidak ada yang kekal. Musim pasti berganti musim. Kalau datang musim panas, nanti pasti akan datang baru musim yang hujan. Datang musim yang baru lagi. Selesai datang musim baru yang lagi. Seperti itu saudara ya. Rangkaian musim-musim. Nah menarik. Di kalimat yang kedua dikatakan a time
For every purpose under heaven. Ada satu terjemahan yang tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ada kata purpose. Terjemahan Indonesia hanya katakan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terjemahan KJV, King James Version berkata untuk apapun di bawah langit, pakai kata heaven tadi di bawah langit, itu ada tujuannya, ada purpose-nya. Percayalah, musim-musim kehidupan yang datang dalam hidup kita, waktu apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ingat itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa? 3 hari lalu kita belajar tujuannya Allah kerjakan, izinkan waktu atau musim datang dalam hidup kita. Tujuannya adalah kebaikan. Roma 8:28. Tak terbantahkan berdasarkan ada ayat gitu ya. Saya baca ayat yang kedua. Jadi semua waktu itu baik sesuai dengan tujuannya. Semua waktu itu baik kalau datang tepat pada waktunya. Saya baca ulang deh ayat yang ke-1 sekali lagi, coba munculkan, perhatikan baik-baik. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya di muka bumi. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada purpose-nya, ada tujuannya. Kalau memang waktunya datang buat kita, itu pasti yang terbaik. Jadi kita gak bisa berkata membantah, kok saya ngalami gini. Waktu yang Tuhan izinkan datang, walaupun itu bentuknya seperti pujian tadi, bila kau izinkan, ya sesuatu terjadi. Untuk apa? Untuk kebaikanku. Anda mesti yakin itu saudara ya. Ini yang saya coba tanamkan di hati saudara menjadi satu iman. Apapun yang Tuhan izinkan, waktu musim kehidupan yang terjadi dalam hidup kita, percayalah seperti pujian, seperti firman Allah dasar ayat ini. Mengatakan apa? Itu adalah untuk kebaikan setiap kita. Gak ada gak baik. Itu kan kita yang salah sangka. Itu kan kita yang salah berpikir. Ini bikin sengsara, ini bikin hancur, ini bikin gagal. Kita yang salah sangka. Padahal Tuhan berkata, aku tidak pernah menghancurkan kamu. Ini untuk kebaikanmu kata Tuhan. Coba kita lihat ayat yang kedua. Saya akan tunjukkan bukti-buktinya bahwa semua kalau datang tepat pada waktunya itu baik atas seizin Tuhan. Perhatikan di ayat yang kedua. Ada waktunya untuk lahir. Terus ada waktunya untuk meninggal. Saya coba bertanya sama saudara. Kalau kita suruh memilih, Anda disodorkan suruh pilih. Anda mau pilih lahir atau pilih meninggal. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Seandainya kita suruh pilih, kita pilih yang mana? Pilih yang lahir kah atau pilih yang meninggal, pilih mati? Saya yakin hampir semua kita pikirannya sama. Saya pilih yang lahir Pak, tidak mau pilih yang meninggal. Kenapa orang tidak mau pilih meninggal? Karena hampir semua orang berpikir meninggal itu tidak baik. Ya kan? Kata mati itu tidak menyenangkan, tidak baik. Sorry kalau saya katakan, apakah Anda berani berkata bahwa orang yang meninggal itu kalau pada waktunya Tuhan itu tidak baik? Coba Anda renungkan. Mungkin saya pernah sampaikan hal ini kepada saudara, entah dalam pengajaran yang apa judulnya. Tapi saya ingin katakan lagi sama saudara, apakah Anda yakin berani berkata ya bahwa yang namanya meninggal itu adalah waktu, hari yang tidak baik? Buat seorang yang memang meninggal pada waktunya gitu. Memang waktunya dia meninggal. Coba renungkan ini. Kalau kita lihat seseorang yang misalnya dia sakit saudara ya, umur berapapun, kita gak lihat umur. Tapi kita lihat orang itu sakitnya parah, komplikasi sakit dalam tubuhnya. Organ-organ tubuhnya komplikasi sakit, ginjalnya sakit, jantungnya sakit, paru-paru sakit. Semua organ-organ dalam vital dalam tubuh, jantungnya semuanya pada sakit, rusak, gak karuan. Tapi masih hidup, jantungnya berdiri, tapi gak bisa bikin apa-apa. Cuman di tempat tidur, istilah orang Jawa, jadi kembangnya tempat tidur, jadi bunganya tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Makan disuapin, minum dikasih minum, tangan pun udah gak bisa bergerak, udah payah hidupnya. Tapi dia masih hidup gitu. Dan lama kemudian dia meninggal. Apa Anda yakin berani berkata orang yang meninggal dalam kondisi badan yang udah komplikasi sakit parah, dia gak bisa bikin apa-apa. Waktu dia mati meninggal, apa Anda berani berkata, wah itu hal yang gak baik?
Atau misalnya Anda melihat seorang yang umurnya sudah tua sekali. 90 tahun lebih atau jangan-jangan hampir 100 tahun lebih. Maafkan kalau ada orang umur 90 tahun, saya banyak melihat di jemaat saya yang saya gembalakan di Jombang, ada jemaat yang umurnya udah 90 tahun lebih. Ketika saya kunjungi bapak ini di daerah perumahan saya, dekat rumah saya, ngomongnya masih jelas, masih keras ngomongnya. Karena jatuh memang kakinya mungkin gak, hati-hati lagi lah jalan, agak susah jalan karena jatuh. Tapi semua masih sehat, ingatan masih bagus. Saya bukan ngomong yang ini ya, maaf ya Bapak Ibu. Saya bukan bicara yang masih sehat. Puji Tuhan kalau kita punya papa mama panjang umur 90 tahun masih sehat. Puji Tuhan, doakan terus buat kesehatan orang tua kita. Tapi maafkan kalau saya berkata, kita melihat ada orang yang sudah tua sekali. Udah sekian umurnya, tua banget. Tapi udah gak bisa bikin apa-apa. Ngomong udah gak bisa. Mata buka udah gak bisa, udah nutup tapi masih hidup. Tangan udah gak bisa gerak, kaki pun sama udah kaku keras kayak kayu. Memang udah gak bisa dipakai jalan. Udah tua sekali. Minum dikasih minum atau disuntik jangan-jangan. Udah gak bisa apa-apa. Lihat orang tua atau barangkali orang tua kita seperti ini. Tidak lama kemudian meninggal orang tua ini. Apa Anda yakin berkata ini keadaan yang tidak baik, waktu yang tidak baik? Saya percaya orang yang meninggal karena sakit komplikasi udah parah, udah tua sekali dia meninggal. Kalau memang meninggal udah pada waktunya, itu waktu keindahan buat dia. Kita gak bisa berani, gak boleh berkata, wah ini yang tidak baik sesuatu terjadi. Justru keindahan menurut saya ketika orang meninggal dalam kondisi seperti ini indah buat dia. Daripada dia menderita, daripada dia sengsara hidupnya. Keindahan meninggal pada waktu seperti ini. Memang kalau kita suruh milih saya setuju. Kita milih lahir gak boleh meninggal. Tapi meninggal pada waktunya itu keindahan. Makanya Alkitab katakan ayat 1 dibuka dengan kata ini. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau memang sudah waktunya itu kebaikan, itu keindahan. Makanya kita gak bisa berkata, oh cuman kelahiran saja yang baik, yang indah. Meninggal tidak indah. Orang meninggal kalau sudah waktunya itu keindahan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kita berkeluh kesah kan, kadang-kadang ditinggal oleh orang kita cinta. Lah kalau sudah waktunya itu keindahan. Buat kita mungkin kehilangan, tapi yang buat bersangkutan itu adalah keindahan. Terus saya lanjutkan. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Semua dalam ketetapan waktu di muka bumi ini. Ada waktunya kita musim, waktu namanya menabur. Tapi ada waktunya kita pasti namanya apa? Mencabut apa yang ditanam, menuai. Selalu seperti itu, sudah diatur sama Tuhan. Menabur itu kita gak langsung bisa menikmati. Tapi kita gak bisa berkata menabur gak baik. Kalau Anda tidak menabur, Anda tidak bisa menuai. Menabur itu identik dengan pengorbanan. Menabur identik dengan apa saudara? Hal yang menyusahkan kita, menabur itu gak enak. Tetapi tetap kalau memang kita sedang berada pada musim waktu menabur, itu keindahan buat kita. Nanti pada waktunya ganti musim yang baru, waktu yang baru. Apa waktunya? Pasti menuai. Menuai itu memang indah, tapi didahului dengan menabur. Kalau Anda memahami ini pengajaran firman Allah, saya yakin tidak ada keluh kesah. Justru harapan saya lewat saya mengajarkan firman Allah ini, lewat Tuhan menyingkapkan, memberikan pewahyuan firman Allah ini, membuat setiap Anda tidak ada yang putus asa, tidak ada yang frustasi ketika kita menjalani realita kehidupan ini, yang menjalani menghadapi namanya musim demi musim dalam kehidupan kita. Kita akan selalu berjalan melewati musim demi musim. Tapi tidak ada yang putus asa gitu loh. Tapi tidak ada yang frustasi. Kenapa? Kita paham. Kita berada di waktu, di musim apa dalam hidup ini. Kita mengerti. Meskipun menabur pengorbanan. Ini pun keindahan buat kita. Karena kita tahu pasti nanti juga pasti menuai.
Kita tahu hukum ketetapan alam. Memang kita harus melewati namanya rangkaian musim demi musim. Tidak ada musim yang kekal. Pasti berganti musim yang baru. Kalau Anda paham ini, rahasia firman ini, tidak ada yang putus asa. Tidak ada yang frustasi. Tidak ada yang ngomel. Ayat 3 saya terangkan lagi. Ada waktu untuk membunuh, cepat saya lewati. Ada waktu untuk menyembuhkan. Terus ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun, merenovasi. Ada waktu untuk menangis, ya. Ada waktu untuk tertawa. Menangis bukan karena persoalan, tapi selalu ada waktu tertawa, sukacita. Ada musim seperti itu. Ada waktu untuk meratap, tetapi ada waktu untuk menari, kata Alkitab. Jadi gak usah khawatir, selalu kita itu ada pada namanya musim waktu. Harus paham ada di waktu apa kita. Kalau kita lagi musimnya meratap, gak usah khawatir. Mungkin karena kita diizinkan mengalami persoalan. Lagi nangis saya hari ini Pak, lagi meratap. Ada musim seperti itu. Kalau Anda ngerti itu diizinkan Tuhan kita melewati musim waktu itu. Tidak ada yang ngomel. Tidak ada yang berkata, Tuhan saya udah setia kok ngalami seperti ini. Tidak ada. Tidak ada yang berkata, saya udah tiap minggu ibadah, saya udah korban, saya udah bantu pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Kok saya ngalami penderitaan, keluarga saya ngalami ini, anak-anak saya, suami saya, istri saya, pekerjaan saya. Nggak ada. Karena kita tahu memang ada musim yang Tuhan izinkan terjadi. Kadang musim meratap, kadang musim menangis. Tapi percaya pada waktunya kalau kita tetap mempertahankan iman, kesetiaan, ketaatan pada Tuhan. Pasti ganti musim yang baru. Musim apa? Musim tertawa. Musim menari. Sukacita kita dihiburkan. Udah lupa sama tangisan kemarin. Sudah lupa sama penderitaan kemarin. Sebab Tuhan sudah memulihkan kita dengan musim yang baru. Coba kita lihat di ayat yang ke-6. Ayat ini banyak dipahami oleh pengusaha. Anda pasti tahu nih pengusaha ya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Pedagang, pengusaha tahu ini. Ada waktu seperti ini. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktunya untuk membuang. Masa mau nyimpan terus ya kan? Ada waktunya kita ada jalan-jalan, berlibur dengan keluarga, menikmati. Ada waktu seperti itu. Ayat 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, saudara di kaki Tuhan. Ada waktunya kita berbicara dan seterusnya. Nah, sama-sama kita baca dong ayat yang ke-11. Saya ingin kita baca di ayat 11 sama-sama dengan iman, percaya, dengan penuh pengharapan. Ayat 11 sama-sama kita baca. 2 dan 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini menarik ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nyana di sini ingat baik-baik, N-nya bukan huruf besar. Kita seringkali menerjemahkan in his time, waktunya Tuhan. Ini waktunya kita, musimnya kita. Alkitab katakan iya, tentu saja Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktu yang kita hadapi, waktu meratap, waktu menangis, waktu menabur tadi, dan segala macam tadi. Itu akan berganti musim yang baru pada waktunya. Ada waktu. Semua di dunia ini dikatakan segala sesuatu di kolong langit ada waktunya. Kalau sudah datang pada waktunya itu indah. Jadi jangan menangis, meratap, menabur dikatakan tidak indah. Atau orang meninggal jangan berani berkata, oh itu tidak indah, itu keburukan, kejelekan. Semua kalau datang memang sudah waktunya, itu keindahan. Termasuk menabur loh ya saudara ya. Itu keindahan. Karena pada waktunya kita pasti menuai. Makanya Alkitab katakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita suka salah sangka, tidak mengerti, terbatas pemikiran kita. Nah saya rindu lewat firman Allah ini dibuka rahasia ini semakin kita mengerti. Oh ternyata hidup ini terdiri dari rangkaian waktu. Dan bagian awal yang saya coba sodorkan sampaikan sama saudara. Nah setiap kita itu harus tahu dan mengerti. Kita itu ada di waktu apa. Kita itu ada di musim apa. Sehingga kita bisa punya respon yang benar. Oh saya di musim ini. Saya pernah kasih contoh sama saudara. Misalnya Anda traveling.
Ada bepergian ke satu negara yang punya 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Pastikan begini, ketika Anda nanti traveling bepergian nyampe di negara tujuan, Anda harus tahu negara tujuan Anda sedang musim apa. Kalau Anda tidak tahu, masa bodoh gitu ya. Memang tidak tahu pengetahuan, ada 4 musim di sana. Misalnya Anda berangkat dari Indonesia, bawa baju musim panas. Musim panas ya kayak di negeri kita lah. Baju-baju yang casual, kaos, tangan panjang tapi yang tipis-tipis. Begitu nyampe negara tujuan Anda kaget, di sana musim dingin. Salju misalnya. Apa yang terjadi? Anda dalam masalah. Anda dalam kesulitan. Masalahnya apa? Anda nggak tahu musim di mana Anda berada. Betapa pentingnya poin 1 saya sampaikan sama saudara, kita itu harus tahu ada di musim apa, kita ada di tahun 2023 saat ini. Kita di musim apa? Kalau enggak, kita dalam masalah, kita dalam kesulitan. Seperti contoh yang gampang saya katakan sama saudara, bawa baju tipis musim panas, nyampe sana musim salju, musim dingin. Wah, kita akan frustasi. Kita celaka besar dalam masalah. Orang lain hangat tubuhnya, kita kedinginan, gak kuat. Jangan-jangan keluar darah, pecah pembuluh darah di hidung sama di kuping, kita gak kuat. Kita dalam masalah, kita frustasi, kenapa? Tidak tahu kita sedang ada di musim apa, di mana kita berada. Penting seperti judul firman Allah yang kita pelajari pagi ini, kita bicara tentang yang namanya kita itu jangan sampai salah waktu. Ini yang kita bicara hari ini kan. Salah waktu, akhirnya kita menderita. Contoh salah waktu yang paling gampang untuk Anda pahami adalah ini saudara. Misalnya ada seorang jalan di jalan raya. Harusnya lampu merah itu berhenti. Tapi mungkin orang gak ngerti, ini cuma contoh kan, boleh kan. Justru lampu merah dia jalan. Kendaraan lagi padat, apa yang terjadi? Kecelakaan, Kenapa? Salah waktu. Harusnya berhenti, dia jalan. Sama dengan lampu hijau. Harusnya lampu hijau itu dia jalan terus, dia malah berhenti. Celaka juga ditabrak dari belakang, kenapa? Salah waktu. Ada yang salah, tidak paham soal waktu. Waktunya hijau ya jalan, waktunya merah berhenti, salah waktu. Yang terjadi seperti itu. Nah, saya ingin Anda memahami ini. Coba lihat gambar berikut ini. Memahami di musim apa saat ini kita berada, itu akan sangat menolong kita untuk merespon dengan tepat. Kadang-kadang respon kita itu nggak tepat kan. Kita pikir merah itu jalan. Kita jalan aja, harusnya kan berhenti. Ini respon yang salah kan. Akibatnya apa? Kecelakaan kehidupan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang menggunakan iman. Kita ngerti sih kebenaran firman Allah, janji-janji Allah kita tahu. Kebenaran kita ngerti. Tapi sayang, kita menggunakannya itu bukan pada waktu yang tepat. Makanya perhatikan kata-kata, saya coba munculkan gambar. Memahami di musim apa saat ini kita berada, itu sangat menolong kita untuk merespon dengan tepat. Perhatikan kata-kata saya ini, meresponnya dengan tepat. Coba bilang sama-sama saya, merespon dengan tepat. Responnya tepat, bukan sekedar benar. Saya nggak bicara benar, memang kebenaran penting. Tapi ini lebih daripada kebenaran. Apa itu? Tepat responnya. Nggak cukup benar, harus tepat. Kapan kita anak Tuhan bisa merespon dengan tepat? Kalau kita tahu di musim apa kita sedang berada. Di waktu apa saat ini kita berada. Responnya pasti tepat. Ada banyak orang ngerti kebenaran firman Tuhan. Dia ngerti janji-janji Tuhan, dia tahu. Tetapi menggunakan janji Tuhan, menggunakan kebenaran firman Allah pun harus pada waktu yang tepat. Nah, kita ini masalahnya begini ya. Nanti saya coba jelaskan kata-kata yang barusan saya katakan ini. Coba Anda lihat gambar berikutnya ini. Anda jangan coba membandingkan diri Anda dengan orang lain. Seperti saya suka bilang, karena seringkali musim kehidupan setiap orang itu berbeda-beda. Kami yang ada di depan ini saja semuanya musim kehidupannya bisa beda. 3 hari yang lalu saya katakan musim kehidupan saya, waktu kehidupan saya pasti beda dengan istri saya. Istri saya pasti beda dengan saudari Fitri. Semuanya pasti beda. Makanya jangan coba kita ngelirik orang lain, coba membandingkan musim kehidupan satu dengan orang lain. Kita berkata gini, kok dia doa ditolong Tuhan, kok saya enggak ya?
Kok saya ini miskin mujizat ya? Kok orang lain limpah mujizat, kok saya krisis mujizat? Mungkin Anda udah mulai berdoa dan Anda mulai mengeluh berkata, saya udah taat, kurang taat bagaimana? Saya udah setia sama Tuhan, saya udah korban, saya udah bikin ini. Kok saya doa gak dikabulkan? Anda mesti paham di musim apa Anda berada. Jangan dibandingkan sama orang lain. Kok dia dikabulkan? Kok dia ditolong? Kok dia dipulihkan? Kok saya belum? Kok saya gak mengalami? Kok saya krisis mujizat? Kita mulai mengeluh. Saya coba tunjukkan ada banyak orang mulai frustasi mengalami ini. Ya, banyak orang mengalami frustasi, mengalami soal-soal seperti ini. Coba saya tunjukkan satu contoh ayat ya. Ayat yang legend menurut saya seringkali kita hafal ini ayat. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Ini yang paling gampang untuk saya tunjukkan sama saudara. Lihat, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Selalu ada masa dalam hidup kita masuk musimnya musim menabur. Menabur itu tidak enak, berkorban. Tidak menyenangkan menabur itu. Ada sesuatu yang keluar. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, lihat, akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tujuan saya menyampaikan ayat ini supaya Anda paham. Anda ada di season, di musim waktu apa. Kalau lagi musim menabur, kita gak bisa berharap menuai. Nah seringkali kita memakai kebenaran firman Allah itu tidak pas musimnya. Kita itu pakai iman kita, seringkali itu tidak pas gitu. Seperti contoh gambar ini, coba Anda lihat. Iman termasuk janji Tuhan, kebenaran Tuhan, atau saya sebut iman, itu bekerja dan baru berguna bermanfaat kapan? Saat digunakan dalam waktu yang tepat. Karena ternyata iman itu takluk kepada waktu. Saya kasih contoh yang paling gampang ya. Seorang anak kecil sebutlah 4-5 tahun umurnya. Misalnya ini contoh boleh kan? Dia berdoa sama Tuhan, dia puasa berpuluh-puluh hari. Mungkin dia punya iman yang besar ini anak kecil. Masih kecil 4-5 tahun, tapi minta kumis sama Tuhan, minta jambang sama Tuhan. Minta apa yang namanya saudara ya? Minta itu semuanya, jambang yang lebat, berewokan mintanya. Mana bisa, belum waktunya, belum musim kehidupannya. Meskipun anak ini punya iman yang besar, Tuhan dah kasih. Memang musimnya dia mesti berproses untuk bertumbuh. Nah kita seringkali, saya punya iman yang besar. Ada saatnya loh iman itu untuk mempertahankan diri kita tetap kuat hadapi musim menabur. Ada saatnya kita gunakan iman kita untuk mempertahankan iman kita tetap kuat. Ketika kita menghadapi namanya air mata. Saat kita meratap. Makanya gak selalu apa yang dikatakan orang itu benar. Pakai iman. Memang iman bisa memundakkan gunung. Tetapi iman itu tetap harus digunakan pada waktu yang tepat. Karena iman itu tunduk pada waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya gak bisa. Ada proses. Kita ini suka apa ya? Sebetulnya proses yang dari Tuhan izinkan terjadi. Kita tuh mau obah. Padahal Tuhan mau gunakan proses itu terbaik. Coba Anda lihat gambar ini yang saya maksudkan. Kita seringkali menggunakan iman untuk mengubah keadaan. Itu tabiat kita. Tendensi kita seperti itu. Suka kita gunakan iman untuk mengubah keadaan kita. Lagi meratap, lagi gak nyaman. Sedangkan perhatikan keadaan kita, proses yang kita alami sekarang justru sedang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hidup kita. Level up, semakin luar biasa. Semakin diberkati, berkali lipat ganda. Semakin diurapi lewat apa? Lewat proses air mata. Lewat proses meratap. Lewat proses yang gak nyaman. Kita pengen tengking, cepet-cepet check out dari yang kita gak suka itu. Kita gak suka musim menabur. Tapi kalau musimnya, waktunya mau apa? Ingat, musim menabur jangan mimpi kita berharap menuai. Ada waktunya nanti menuai. Musimnya selesai dulu, pasti ganti musim yang baru. Gak usah khawatir. Dan Tuhan tahu itu. Segala sesuatu itu pasti indah waktunya kok. Nanti pasti ganti musim yang baru. Nah, di sini kita belajar pada PowerPoint gambar ini. Kebiasaan kita menggunakan iman untuk mengubah keadaan proses yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sedang mau pakai proses kehidupan itu. Untuk apa? Mengubah kehidupan kita semakin luar biasa. Semakin mengalami namanya level up. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Ada ayatnya, ada. Satu contoh ya, ini sorry mungkin agak kecil-kecil ayatnya.
Semoga bisa terbaca. Ini salah tulis coro Yeremia maksud saya, saudara. Yeremia 29 ayat 4 sampai 8 dan ayat 10. Mungkin saya terangkan saja atau saya baca ayatnya, kalimatnya beberapa ayat supaya jelas. Ayat 4 dikatakan begini, kalau Anda kelihatan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi ceritanya bangsa Israel saat itu mengalami musim waktu namanya pembuangan. Di mana? Di tanah Babel. Itu waktu proses dari Tuhan yang harus mereka jalani. Lihat ayat yang kelima. Dirikanlah, ini perintah Tuhan, aneh menurut saya. Aneh. Ini di luar pemikiran kita, di luar ekspektasi kita. Tuhan bawa mereka di tanah pembuangan. Lalu dikatakan apa? Dirikanlah, kata firman Allah lewat Nabi Yeremia, rumah untuk kamu diami. Suruh bangun rumah. Apalagi buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Anda bisa dapat sesuatu gak? Nangkap sesuatu gak? Lagi proses musim di tanah pembuangan. Waktunya waktu pembuangan. Makanya Tuhan katakan apa? Nikmati saja waktu itu. Sampai nanti datang musim yang baru. Makanya kita ketemu Tuhan katakan apa? Bangun rumah di tanah pembuangan. Berbuat kebun. Nikmati hasil kebunnya. Ayo bikin kebun seluas-luasnya. Karena Tuhan berpikir ini proses. Nanti pasti masa musim yang baru. Saya tunjukkan lagi di ayat yang ke-6. Ambillah istri, suruh menikah. Nikmati musim yang ada. Untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Lihat nasihat firman Allah. Berkeluarga, bangun berkeluarga, punya anak, punya cucu. Lihat, nikmati proses. Bukankah seperti itu maksud tujuan Tuhan mengatakan pada umat Allah? Kalau kita lihat ayat ke-7 lebih lagi. Lihat. Usahakanlah. Ini lebih lagi Tuhan katakan. Usahakanlah kesejahteraan kota. Di mana aku buang di Babel. Berdoa supaya Babel diberkati. Berdoa supaya Babel sejahtera dan penuh damai Allah. Kenapa Tuhan katakan itu? Dan dikatakan ini. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Suruh mendoakan loh tempat itu. Kalau kota itu diberkati, proses di mana kamu dalam pembuangan diberkati, kamu yang pertama mengalami berkatnya. Doakan, nikmati di musim itu, di tanah pembuangan. Lalu, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan, ini penting. Janganlah kamu diperdayakan, ini penting loh saudara. Oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Terus, dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka yang mereka mimpikan. Kalau lagi dalam proses tidak nyaman, proses meratap, proses air mata, proses menabur, proses ujian pencobaan yang memang sedang diproses Tuhan untuk kita lewati. Hati-hati, kadang ada yang mulai berkata pada kita, dengan imanmu usir itu proses. Dengan imanmu kita ingin membalikkan keadaan. Iman bekerja itu tunduk pada waktu. Ada waktu. Kita boleh berdoa, tapi berdoa yang berserahlah pada kehendak Tuhan. Yang bikin kita frustasi, ngomel, menyesali, kecewa, kepahitan sama Tuhan adalah kita nggak tahu kita sedang ada di waktu apa, di musim apa. Saya berharap sementara saya menyampaikan ini pada saudara, Anda sedang menghadapi musim-musim kehidupan yang tidak nyaman dalam keluargamu. Tidak nyaman dalam bisnismu, keadaanmu hari ini. Saudara tetap bisa mengucap syukur, tidak ada omelan. Kenapa? Ada tahu ada di musim, di waktu apa. Tetap berdoa, tetap pakai iman. Tapi kadang-kala iman bukan untuk sekedar hanya jalan keluar. Bertahan, tetap kuat hadapi proses musim itu. Karena ingat, iman itu bekerja sesuai waktunya Tuhan. Tetap berdoa, bukan berarti kita hilang pengharapan, tidak. Jangan terlalu percaya dengan orang yang kita boleh kita mendengar nubuat masih ada sampai hari ini. Tapi nubuat gak bisa dipegang.
Tuhan sekarang di akhir zaman lebih banyak berbicaranya lewat perkataan firman Allah yang ada di Alkitab. Pegang yang dikatakan firman Allah. Jangan dipegang nubuatan. Nubuatan memang ada. Boleh kita imani, tapi yang kita pegang rata-rata itu firman Allah. Karena Tuhan lebih banyak sekarang bicara lewat firman. Nubuatan masih ada. Saya sedang tidak mengecilkan namanya nubuatan. Nubuatan masih ada sih. Tapi yang kita pegang firman. Ya, kadang orang menyampaikan mimpi-mimpinya. Wow, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Memang gak ada yang mustahil, tapi tunduk pada waktu. 10 kita kunci dengan ayat ini lalu selesai. Sama-sama kita baca 10, 2, dan 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jelas dari ayat ini. Selalu tiba pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Kita punya musim, kita punya waktu. Musim yang kita hadapi hari ini. Waktu apa yang ada saat ini, nanti pasti ganti musim yang baru. Tetap bertahan dengan iman. Ada saatnya iman itu kita pakai iman kita untuk apa? Mempertahankan kekuatan kita. Jangan sampai kita hilang kekuatan ikut Tuhan. Kita mulai kecewa, kita mulai marah, kita frustasi. Kenapa orang frustasi? Dia tidak tahu ada di waktu apa dalam hidupnya. Hari ini apapun yang sedang Anda hadapi, ingat ada Tuhan yang pada waktunya akan memulihkan hidup saudara. Ada waktunya menabur, nikmati menabur, pasti ada waktunya menuai.